Halo guys, jumpa lagi di Baca Manga. Jadi kali ini gue mau nge-review manga Look Back ya. Jadi manga ini itu sempat booming di Indonesia karena beberapa bulan lalu animenya itu tayang di bioskop ya, dan cukup laris kalau gue nggak salah denger gitu ya. Nah, apakah ini bagus mangganya? Kita mulai seperti biasa dari covernya ya. Sebenarnya kalau kalian lihat dari covernya, ini biasa aja ya, gambar ada orang lagi ngegambar gitu ya. Dan ada ini tulisannya sang pengarang Sensei Tatsuki Fujimoto yang mengarang juga Chainsaw Man ya. Jadi kalian bakal familiar lah sama artworknya. Ini bagian sampingnya ya, Look Back. Itu, dan ini bagian belakangnya ya. Nggak ada yang spesial dari covernya, cuma ini yang perlu di notice adalah ini itu penerbitnya MNC ya, bukan Akasha. Ini ya nggak masalah, cuma rada aneh aja soalnya kan karya Sensei Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man itu diterbitinnya sama pihak Akasha gitu ya, ini sama MNC. Walaupun kasarnya masih sama satu-satu perusahaan lah, cuma ya begitu aja. Ini covernya glossy ya bahannya ya. Dan kalau mau masalah komplain, nggak ada yang perlu dikomplainin. Harganya 45.000, ini standar ya. Ukurannya juga ukuran standar ya, manga zaman sekarang yang diterbitin sama Akasha gitu. Jadi nggak ada komplain, 45.000 harganya oke. Nggak mahal, nggak murah gitu ya. Dan satu hal yang perlu gua omongin mungkin ini ya, sedikit ya, ini 17 plus. Menurut gua ini nggak 17 plus ya, karena nggak ada adegan nudity-nya, nggak ada pesan yang aneh-aneh, jalan ceritanya juga nggak rumit gimana. Jadi menurut gua ini bacaannya remaja gitu masih aman sih menurut gua ya. Ya begitu aja mengenai cover ya. Sekarang gua mau bahas masalah artworknya ya. Kalau masalah artworknya bisa gua bilang sorry aja, gua bukan menghina ya, cuma penggambaran karakternya gitu ya, ya mirip banget sama Chainsaw Man. Dan gue udah pernah bilang, gue kalau ditanya gambarnya bagus nggak, maka gue mau ngomongin ini rada kurang ya karakternya gitu ya, rada kurang. Cuma bukan berarti jelek loh ya, karena ini tuh bener-bener ciri Chainsaw Man-nya kental ya. Kenapa? Jadi nggak banyak tulisan, nggak banyak omong, tapi disampaikan melalui gambar. Dan menurut gue penggambarannya itu sangat-sangat bagus ya. Kayak ini ceritanya, waktu berlalu itu nggak ada tulisan apa-apa, cukup aja dengan gambar simple gitu. Gambar dia terus latihan menggambar gitu misalnya tuh ya. Ini jadi walaupun penggambaran karakternya gitu kurang, bukan tipe gue, tapi penggambaran suasananya semua itu bisa dibilang sempurna ya. Tuh kayak ini lagi mau menggambarin gitu, dia itu kapanpun selalu berlatih menggambar. Lihat tuh. Tuh ya, ini ceritanya mungkin lagi musim semi, ini musim panas ya, karena dia pakai bajunya ini rada legbong gitu, jadi panas gitu. Dan ini musim dingin. Ceritanya jadi mau menekankan bahwa sang karakter ini itu kapanpun selalu menggambar gitu. Jadi mantep banget penggambaran artnya ya. Itu yang mesti gue tekenin gitu ya. Baca manga ini itu karena pada umumnya seperti yang tadi itu syarat penuh dengan gambar, maka bacanya ini bakal sangat sebentar ya. Kayaknya 10-15 menitan beres ya. Kan kasarnya kalau baca manga standar gitu ya, kayak ini Bakuman apalah, ini nanti bakal gue compare karena rada mirip. Intinya baca-baca manga standar itu dari pengamatan gue butuh waktu sekitar 20-30 menit ya, satu buku standar gitu kayak gini. Itu cuma kalau Look Back ini benar-benar emang singkat bacanya gitu ya. Nah, itu mengenai artwork. Sekarang gue mau bahas masalah cerita ya. Cerita itu adalah titik terkuat manga ini, si Look Back ini ya. Ceritanya itu mantap, dan seperti yang udah gue bilang, ini Bakuman Solanin. Kenapa gue bawa manga ini? Karena dua ini bisa dibilang mirip dengan Look Back ya. Kenapa mirip dengan Bakuman? Karena Bakuman ini kan menceritakan seorang yang ingin menjadi pengarang komik ya. Dan ya, Look Back ini juga menceritakan seorang yang bernama Fujino ya, yang akhirnya menjadi pengarang komik bersama partnernya gitu. Sama-sama ada partner. Kalau si Bakuman ini juga ada dua orang gitu. Ini juga sebenarnya karakter utamanya dua orang gitu. Jadi mirip, tapi ceritanya sangat-sangat berbeda. Yang ini cerita happy, ini cerita rada-rada sedih. Dan kenapa gue bandingin sama Solanin ya, seperti yang udah gue bilang, ini itu ceritanya rada sedih gitu ya. Jadi ini tuh seperti kayak realitas kehidupan lah ya. Nggak semuanya berjalan mulus, nggak kayak Bakuman ini gitu. Mulus happy ending gitu ya. Kan kalau kayak Solanin ini juga ada yang meninggal, ada apa. Nah, Look Back juga, sorry aja gue spoiler, ada yang tiada gitu. Makanya ini
Kalau dilihat covernya ini seperti ya sedih sih emang ya, kayak Look Back ini ada kayak warnanya kayak sedih lah ya, walaupun cuma kayak gini gitu ya. Ada unsur sedihnya. Ya mungkin karena gue udah tahu ceritanya jadi terbawa gitu ya melihat gambar ini rada-rada sedih. Cuma ya intinya begitulah ya, gabungan Bakuman sama Solanin ya gitu ya. Nah, jadi di Look Back ini itu ceritanya gimana ya? Banyak banget pesan moral yang mau disampaikan sih menurut gue ya. Pesan moral yang pertama itu adalah mengenai bakat ya. Di atas langit itu masih ada langit. Jadi ini kan menceritakan seperti yang gue bilang ya, si Fujino ya. Nah, si Fujino ini kan dari waktu SD ini jenius lah di sekolah, itu dibilang wah ini jago bikin komik apa-apa. Dan dia juga kayak mandang rendah gitu ya. Ternyata orang yang dipandang rendah itu gambarnya itu sangat bagus kalau dibandingin sama gambarnya dia. Tuh. Ini khas Chainsaw Man banget kan, ini kayak muka-muka gininya ngakak ya. Nah, karena itulah tadi yang seperti udah gue bahas di artwork, dia pun gak menyerah ya. Dia terus-terusan latihan ngegambar. Cuma sayangnya sepertinya memang gak bisa mengejar rivalnya itu si Kiyomoto gitu ya. Itu pesan moral yang pertama ya. Ya walaupun bukan maksudnya gak usah berusaha gitu. Tetap bakat itu kalau digabungin sama kerja keras gila. Soalnya si Kiyomoto ini juga gila ngegambar gitu ya. Gitu. Nah tapi nggak bisa dibilang jangan meremehkan diri sendiri gitu ya. Itu pesan moral yang kedua mungkin ya. Soalnya si Kiyomoto ini yang dia kesel ini kasarnya sama kayak iri kan sama bakat menggambarnya si Kiyomoto. Si Fujino ini ternyata si Kiyomoto juga adalah penggemar si Fujino ini gitu. Dan akhirnya mereka berdua itu bergabung gitu ya. Mereka bekerja sama gitu seperti Bakuman kan. Jadi ngarang komik berdua gitu ya. Jadi kerja sama dan mereka sukses di pasaran. Cuma lagi bahagia-bahagianya gitu, ternyata temennya yang Kiyomoto tadi yang jago gambar, dia memutuskan untuk pisah jalan karena dia mau menekuni seni gambar, nggak jadi mangaka lagi gitu. Nah ya sesudah itu terjadi suatu tragedi lah ya, nanti kalian baca sendiri. Dan ya sedih sih intinya. Ya udah spoiler aja dah. Si Kiyomoto ini meninggal gitu ya. Kayaknya si Fujino ini juga kayak kehilangan arah. Dia mulai, nah ini mungkin kalian ada yang bingung ya. Ini kenapa kok ada si Kiyomoto gini kayak nendang gitu. Nanti ini adalah apa itu namanya? Kayak hayalan dia gitu. Dia pengen menolong si Kiyomoto ini gitu ya. Jadi nanti jangan bingung loh, kan ditolong tapi tetap mati gimana. Ini enggak, ini cuma hayalan dia gitu kasarnya kalau buat kalian yang gak ngerti gitu ya. Itu makanya dia tetap sedih gitu ya. Dan ini ada plot twistnya ya, seperti kayak meramal nasib atau apa. Ternyata si Kiyomoto juga pernah mengarang komik 4 strip ya. Komik 4 strip ini sama persis seperti yang dihayalin sama si Fujino gitu ya. Dan setelah baca ini si Fujino ini seperti kayak sadar lah kasarnya lah ya. Jadi kayak mereka itu, dia kayaknya mungkin merasa aduh ternyata kita sepemikiran ya, imajinasi kita sama gitu ya. Dan ternyata walaupun mereka sudah berpisah gitu asalnya tetap gitu ya nggak ditinggalin gitu ya. Tetap gitu si Kiyomoto tadi tetap setia mengikuti si Fujino ini tuh. Jadi dia semangat lagi buat bekerja gitu, ngarang komik lagi. Intinya begitulah ya. Jadi memang perlu dibilang, jadi kita perlu dukungan dari seseorang sih ya untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu pesan manga ini gitu ya. Cuma ini overall bagus banget ya. Jadi kesimpulannya seperti tadi gue bilang, bagus banget ini untuk ukuran one shot ya. Jadi ceritanya ada, pesan moralnya ada. Bisa dibilang ini salah satu one shot terbaik yang pernah gue baca ya. Kalau kalian bandingin sama Bakuman, sorry aja ini nggak bisa karena ini 20 volume ya. Cuma kalau kalian bandingin sama Solanin, ya mesti gue bilang gue lebih suka Solanin. Tapi bukan karena ceritanya lebih bagus atau gimana ya. Memang lebih bagus, cuma ini juga bagus. Tapi Solanin itu lebih tebal ya, lebih panjang. Jadi perkembangan karakternya itu lebih greget dan ceritanya nggak fokus kedua orang aja. Kalau Solanin kan ada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ini yang membuat gue lebih suka sama Solanin dibanding Look Back ya. Kalau ditanya nih, Solanin ini skornya berapa? Solanin ini kan salah satu komik yang gue sukain ya. Ini ya hampir perfect 10 lah. Ya kalau ini Look Back 9
9 lah, 9 ke 9,5 lah. Look Back ini juga bagus banget, nggak kalah ya. Ini sangat-sangat gue rekomendain buat kalian yang suka sama cerita sedih, one shot gitu ya, cuma beli satu udah, nggak usah komitmen lagi gitu, nggak usah mikirin aduh kapan volume 2-nya terbit ya, seperti Monster ya. Jadi enak banget gitu, beli ini udah lepas gitu ya, gitu. Cuma lagi-lagi ya, karena ini seperti yang gue bilang ya, ini itu singkat ya, 10-15 menit kelar. Ini gue khawatir ini pasti banyak yang bakal baca gratis di Gramedia sih ya, apalagi kalau yang udah kebuka. Bener, tapi ini bagus lah, ini layak dikoleksi lah menurut gue gitu, si Look Back ini gitu. Ya segitu aja ya review kali ini. Makasih udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review manga lainnya.